bukan rahasia umum. Tanya juga Kapolres itu, kalau dia minta proyek, nah ini bagian masalahnya, berarti dia konspirasi. Kalau dia begitu, para gubernur, wali kota, silakan hubungi saya, nanti saya carikan pemain cadangan. Teras Gorontalo, profil dan biodata lengkap mantan Kapolri Idam Aziz. Profil dan biodata mantan Kapolri Idam Aziz kini sedang dicari karena ikut terseret dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Profil dan biodata mantan Kapolri Idam Aziz ramai jadi sorotan publik. Baru terungkap nama mantan Kapolri Idam Aziz disebutkan terseret dalam kasus Brigadir J setelah Ferdy Sambo jadi tersangka. Disebut-sebut mantan Kapolri Idam Aziz ada kaitannya dengan rumah pribadi Ferdy Sambo yang ada di Magelang. Nama perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Kapolri tertua sepanjang sejarah institusi Polri itu ikut disorot dalam proses penyidikan kasus tewasnya Brigadir J. Mantan Kapolri Idam Aziz ikut disorot usai terbongkarnya skenario kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah dinas ex-Irjen Pol Ferdy Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan, pada Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu. Jenderal Polisi Purn Idam Aziz adalah purnawirawan Polri yang mantan pimpinan tertinggi institusi kepolisian yang dilantik dan menjabat sejak bulan November tahun 2019 hingga Januari tahun 2021 menggantikan Kapolri Tito Karnavian. Di akhir masa jabatannya, ia digantikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pemimpin itu adalah pemimpin, bukan pemimpin. Kau catat dalam kepala. Satu-satunya pemimpin boleh mengambil adalah apa? Tanggung jawab. Selebihnya dia tidak boleh mengambil, tetapi dia memberi. Nama perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Kapolri tertua sepanjang sejarah institusi Polri itu ikut disorot dalam proses penyidikan kasus tewasnya Brigadir J. Nama Idam Aziz disebut terkait status kepemilikan rumah pribadi Irjen Ferdy Sambo di Residence Cempaka, Saragan, Desa Banyuroto, Kecamatan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kabupaten Magelang merupakan salah satu sorotan daerah yang menjadi incaran tim penyidik pasca terbongkarnya misteri pembunuhan Brigadir J. Seperti diketahui bahwa sebelum dibunuh, Brigadir J dan Ferdy Sambo sempat berkunjung ke rumah pribadi di Magelang. Berdasarkan keterangan Ketua RT 07 RW 08, Dusun Saragan, Desa Banyurojo, Desa Mertoyudan, Joko Sutarman 70, rumah pribadi Ferdy Sambo di Residence Cempaka, Blok C nomor 3 itu diketahui sebelumnya pernah ditempatkan mantan Kapolri Idam Aziz. Saya baru tahu itu, rumah Ferdy Sambo, sejak kasus ini geger. Sebelumnya saya tidak tahu kalau rumah itu adalah rumah Pak Sambo, kata Joko kepada wartawan, dikutip dari Media Express. Sebelum ditempati oleh Irjen Pol Ferdy Sambo diketahui rumah tersebut sempat ditinggali oleh mantan Kapolri Idam Aziz. Setahu saya itu dulu rumahnya miliknya Pak Idam Aziz, mantan Kapolri. Saat dipindah tangankan itu saya tidak tahu. Itu, rumahnya di Blok C, kelihatan kok kalau dari luar, ungkap Ketua RT. Lantas seperti apa sosok, profil dan biodata lengkap mantan Kapolri Idam Aziz? Sosok Idam Aziz bukan orang baru di jajaran kepolisian Indonesia. Lulusan Akademi Polisi 1988 itu menguasai bidang reserse. Ia memiliki karir gemilang sejalan dengan prestasi yang ditorehkan. Pantas saja, bila dirinya mendapat kepercayaan dari Presiden Jokowi menjadi Kapolri. Bersama kompatriotnya, yakni Tito Karnavian, Idam Aziz berhasil menangani berbagai kasus, khususnya soal terorisme. Salah satunya ketika ia berhasil melumpuhkan dalam kasus terorisme bom Bali, Dr. Azahari pada November tahun 2005. Saat itu Idam Aziz menjabat sebagai Kepala Unit Riksa Subden Investigasi Densus Polri. Selain itu, Idam Aziz juga diminta Tito Karnavian menjadi wakilnya saat menyelidiki kasus mutilasi 3 siswi SMA Kristen di Poso, Sulawesi Tengah.
Berdasarkan situs laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, Jenderal Idam Aziz terakhir melapor harta kekayaan yang dimiliki pada tanggal 22 Maret tahun 2020. Dari LHKPN itu diketahui, Idam Aziz memiliki harta kekayaan senilai Rp5.513.808.813. Untuk diketahui, bahwa kepemilikan tanah dan bangunan menyumbang sebagian besar harta yang dimiliki Idam Aziz, sebesar Rp3.458.937.000. Pria berusia 57 tahun tersebut memiliki 9 bidang tanah dan bangunan yang berada di Depok dan Kendari yang semuanya adalah hasil sendiri, dan juga tercatat memiliki 2 unit mobil yang nilainya mencapai Rp730 juta. Aset lain yang dimiliki Idam Aziz adalah harta bergerak lainnya senilai Rp490 juta serta kas dan setara kas sebesar Rp834.871.813. Namun, Jenderal Idam Aziz untungnya tidak memiliki catatan utang, sehingga tak mengurangi nilai aset kekayaannya. Selama saya jadi Kapolri, saya tidak pernah itu di mobilku pakai bintang 4. Jadi saya jalan-jalan saja biasa, sudah banyak bintangku di sini ada, di sini ada. Alhamdulillah. Tetapi ini makna bahwa jangan pernah sangka buruk, sangka baiklah dengan apa yang Allah berikan. Pak Kapolri, kami ini Ustadz sangat susah masuk surga. Kenapa ngantri? Berapa juta Ustadz yang ada di Indonesia, tapi Kapolri hanya 1 di Indonesia. Berarti Bapak tidak perlu antri untuk masuk surga. Amin. Karena Bapak sendiri, hanya sendiri. Pun kami kalau masuk surga ngantrinya karena panjang barisan. Ustadz ulama di Indonesia sangat banyak, tapi Kapolri hanya 1 di Indonesia. Maka rugi sekali jika Bapak tidak memudahkan Kapolri itu masuk ke dalam surga. Amin. Tapi ada juga catatannya, Jenderal. Kalau dapat salah gampang didapat, karena 1 di Kapolri di Indonesia. Assalamualaikum. Setelah kami informasikan secara lengkap, kira-kira apa pendapat pemirsa? Beri pendapatnya membantu agar membantu keluarga Brigadir J mendapatkan keadilan. Kami dari Faktual News 77 pamit undur diri.